Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Doni Saputra dari kelas 2G NIM 076. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keamanan sistem komputer metode kriptografi. Latar belakang perkembangan teknologi terutama pada sistem pengamanan data dalam menjaga keamanan data informasi telah berkembang pesat. Dalam menjaga keamanan data informasi, terdapat cabang ilmu yang pengembangannya seperti kriptografi dan steganografi. Di bawah ini adalah gambar perbedaan antara kriptografi dan stenografi. Kriptografi berisi seperti kode. Pengertian kriptografi. Secara etimologi, kata kriptografi berasal dari bahasa Yunani yaitu kriptos yang artinya tersembunyi dan graphein yang artinya tulisan. Jadi kriptografi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara menjaga agar data atau pesan aman saat dikirimkan dari pengirim ke penerima tanpa mengalami gangguan dari pihak ketiga dan biasanya dibuat dalam bentuk kode. Kriptografi mempunyai dua bagian penting, yaitu enskripsi, yaitu proses dari penyandian pesan asli menjadi pesan yang tidak dapat diartikan seperti aslinya, jadi bersifat rahasia. Deskripsi adalah merupakan pesan yang sudah disandikan menjadi pesan aslinya. Pesan aslinya biasanya disebut plain text, sedangkan pesan yang sudah disandikan disebut ciphertext. Ya, di bawah ini adalah gambar skema enskripsi dan deskripsi dengan menggunakan kunci ya. Elemen-elemen kriptografi. Apa saja elemennya? 1. Pesan, plain text dan ciphertext. Pesan adalah data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Nama lain untuk pesan adalah plain text. Agar pesan tidak bisa dimengerti maknanya oleh pihak lain, maka pesan perlu disandikan ke bentuk lain yang tidak dapat dipahami, seperti kode tadi ya. Bentuk pesan yang tersandi disebut ciphertext. Yang kedua, pengirim dan penerima. Pengirim adalah entitas yang mengirim pesan kepada entitas lainnya. Penerima adalah entitas yang menerima pesan. Ketiga, enskripsi dan deskripsi. Proses menyandikan plain text menjadi ciphertext disebut enkripsi. Sedangkan proses mengembalikan ciphertext menjadi plain text semula dinamakan deskripsi. Yang keempat, cipher. Algoritma kriptografi disebut juga cipher, yaitu aturan untuk enciphering dan deciphering atau fungsi matematika yang digunakan untuk enskripsi dan deskripsi. Seperti di bawah ini adalah kode cipher ya, dari A sampai Z. Yang kelima, sistem kriptografi. Sistem kriptografi merupakan kumpulan yang terdiri dari algoritma kriptografi, semua plain text dan ciphertext yang mungkin, dan kunci. Yang selanjutnya adalah penyadap. Penyadap adalah orang yang berusaha mencoba menangkap pesan selama ditransmisikan dengan tujuan mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai sistem kriptografi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan maksud untuk memecahkan ciphertext. Yang ketujuh, kriptanalisis dan kriptologi. Kriptanalisis atau kriptanalisis adalah ilmu dan seni untuk memecahkan ciphertext menjadi plain text tanpa mengetahui kunci yang digunakan. Pelakunya disebut kriptanalis. Kriptologi adalah studi mengenai kriptografi dan kriptanalisis. Yang terakhir adalah jenis-jenis kriptografi. Yang pertama adalah kriptografi kunci simetris. Kriptografi kunci simetrik mengarah kepada metode enkripsi yang mana baik pengirim maupun yang dikirim saling memiliki kunci yang sama. Walaupun kebanyakan kunci yang ada sedikit berbeda, namun masih berhubungan dalam hal kemudahan perhitungan.
Ya, di bawah ini adalah gambar proses enkripsi algoritma simetrik. Yang kedua, kriptografi kunci publik atau asimetris. Kriptografi simetris adalah kode Hill atau lebih dikenal dengan Hill cipher, merupakan salah satu algoritma kriptografi kunci simetris dan merupakan salah satu kripto polyalphabetic. Hill cipher diciptakan oleh Lester S. Hill pada tahun 1929. Teknik kriptografi ini diciptakan dengan maksud untuk dapat menciptakan cipher yang tidak dapat dipecahkan menggunakan teknik analisis frekuensi. Ya, di bawah ini adalah gambar kriptografi asimetris ya. Data Encryption Standard atau DES. DES akronim dari Data Encryption Standard adalah nama dari Federal Information Processing Standard atau FIPS 463 yang menggambarkan Data Encryption Algoritma atau DEA. DEA juga didefinisikan dalam ANSI Standar X392. DEA merupakan perbaikan dari algoritma Lucifer yang dikembangkan oleh IBM pada awal tahun 70-an. Di sini adalah gambar Data Encryption Standard. Yang terakhir, Advanced Encryption Standard atau AES. AES adalah Advanced Encryption Standard. AES adalah blok cipher yang akan menggantikan DES, tetapi diantisipasi bahwa triple DES tetap akan menjadi algoritma yang disetujui untuk penggunaan pemerintah USA. Pada Januari 1997, inisiatif AES diumumkan. Pada September 1997, publik diundang untuk mengajukan proposal blok cipher yang cocok sebagai kandidat untuk AES. Bahwa ini adalah gambar AES ya. Jadi, kesimpulannya adalah kriptografi merupakan salah satu dari media komunikasi dan informasi kuno yang masih dimanfaatkan hingga saat ini. Kriptografi di Indonesia disebut persandian, yaitu secara singkat dapat berarti seni melindungi data dan informasi dari pihak-pihak yang tidak dikehendaki baik saat ditransmisikan maupun saat disimpan. Sedangkan ilmu persandiannya disebut kriptologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana teknik melindungi data dan informasi tersebut beserta seluruh keikutannya. Pengguna diberikan ID dan password untuk mengakses sistem yang ada. Terima kasih. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.